Di kota Mekah, hiduplah seorang laki-laki yang sederhana. Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah sepupu dari istri Nabi Muhammad, yaitu Khadijah. Sejak lahir, Allah takdirkan matanya tidak bisa melihat dunia. Kegelapan adalah temannya setiap hari. Namun, hatinya tidak pernah gelap. Hatinya selalu terang dengan cahaya iman. Dia datang kepada Nabi Muhammad untuk belajar Islam. Dia ingin mengenal Allah lebih dekat. Dia ingin menjadi seorang muslim yang baik. Kehidupannya sangat sederhana, tidak punya banyak harta. Tapi dia punya kekayaan yang lebih besar, yaitu iman di dalam dada. Abdullah bin Ummi Maktum adalah contoh kesabaran. Dia tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Dia menerima takdir Allah dengan lapang dada. Dia tahu bahwa matanya yang buta adalah ujian. Ujian ini akan membuatnya lebih kuat. Dia fokus pada apa yang bisa dia lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melihat dengan mata, tapi dia bisa melihat dengan hati. Hatinya selalu rindu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia selalu berusaha datang ke majelis ilmu Nabi. Dia ingin mendengar setiap ayat Al-Quran. Dia ingin menghafal setiap sabda Nabi Muhammad. Semangatnya untuk belajar agama sangat luar biasa. Meskipun buta, Abdullah tidak pernah merasa rendah diri. Dia percaya bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Dia tidak bisa bekerja seperti orang lain yang bisa melihat, tapi dia selalu mencari cara untuk berbuat baik. Dia ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Dia ingin hidupnya penuh dengan ibadah. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa keterbatasan fisik bukanlah alasan. Bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Bukan alasan untuk berhenti mendekatkan diri kepada Allah. Dia adalah bukti nyata bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari fisiknya. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum sangat penting. Kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Allah menegur Nabi Muhammad dengan lembut karena Abdullah. Ini menunjukkan betapa mulianya Abdullah di sisi Allah. Dia adalah seorang yang buta, tetapi Allah memuliakannya. Dia adalah seorang yang miskin, tetapi Allah mengangkat derajatnya. Dia adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Allah tidak melihat rupa atau harta kita. Allah hanya melihat hati dan amal perbuatan kita. Abdullah adalah inspirasi abadi bagi setiap muslim di seluruh dunia. Apa yang membuat Abdullah bin Ummi Maktum begitu istimewa? Salah satu amalan utamanya adalah semangatnya untuk salat berjamaah di masjid. Bayangkan, rumahnya jauh dari masjid. Jalanan di Mekah tidak rata dan banyak bebatuan. Tidak ada lampu jalan seperti sekarang. Ditambah lagi, dia tidak bisa melihat. Namun semua itu tidak menghalanginya. Setiap kali adzan berkumandang, hatinya terpanggil. Dia akan mengambil tongkatnya dan berjalan perlahan menuju masjid. Dia berjalan sendiri tanpa penuntun. Dia hanya berpegang pada keyakinan bahwa setiap langkahnya menuju masjid akan dicatat sebagai pahala oleh Allah. Selain salat, Abdullah juga sangat cinta Al-Quran. Dia adalah salah satu muadzin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Suaranya sangat merdu saat mengumandangkan adzan. Dia memanggil orang-orang untuk salat. Dia membangunkan kaum muslimin di waktu fajar. Dia tidak bisa melihat fajar terbit, tapi hatinya bisa merasakan waktu salat telah tiba. Dia juga sangat rajin belajar dan menghafal Al-Quran. Dia sering meminta Nabi untuk membacakan ayat-ayat suci untuknya. Dia ingin hatinya selalu terisi dengan kalam Allah. Dia membuktikan bahwa kebutaan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran dan penyebar syiar Islam. Kebaikan hatinya juga luar biasa. Dia selalu bersemangat dalam berdakwah. Dia tidak malu untuk bertanya kepada Nabi tentang agama. Dia ingin paham agar bisa mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan, karena semangatnya inilah turun surat Abasa. Surat ini menegur Nabi yang saat itu sedang fokus berdakwah kepada pembesar Quraisy. Allah mengingatkan bahwa orang yang datang dengan tulus untuk belajar seperti Abdullah jauh lebih utama. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar keinginan Abdullah untuk mendapatkan hidayah. Dia tidak peduli dengan status sosial, yang dia cari hanyalah ridha Allah SWT. Amalan lain yang sangat menonjol adalah jihadnya. Mungkin kita berpikir, orang buta tidak wajib ikut berperang. Memang benar, tapi Abdullah bin Ummi Maktum punya semangat yang membara. Dia merasa sedih jika tidak bisa ikut berjuang di jalan Allah. Pada perang Qadisiyah, dia memaksa untuk ikut. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikan aku bendera perang. Aku akan memegangnya erat-erat untuk kalian. Aku ini buta,
jadi aku tidak akan bisa lari. Dia memegang bendera pasukan Muslim dengan gagah berani hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Semangatnya melebihi orang yang bisa melihat. Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai dan menghargai Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah turunnya surat Abasa, perlakuan Nabi kepada Abdullah menjadi semakin istimewa. Setiap kali Abdullah datang menemuinya, Nabi akan menyambutnya dengan hangat. Nabi akan menghamparkan jubahnya sendiri agar Abdullah bisa duduk di atasnya. Sambil tersenyum, Nabi akan berkata, "Selamat datang, wahai orang yang karenanya Tuhanku menegurku." Ini adalah bentuk penghormatan yang luar biasa. Nabi menunjukkan kepada semua sahabat bahwa kedudukan Abdullah di sisi Allah sangatlah tinggi. Cinta Nabi kepadanya adalah cinta yang tulus. Penghargaan Nabi tidak hanya dalam bentuk kata-kata. Nabi juga memberikan kepercayaan yang besar kepada Abdullah. Ini adalah bukti nyata bahwa Nabi tidak memandang keterbatasan fisiknya. Setiap kali Nabi Muhammad pergi keluar kota untuk berperang atau urusan lainnya, beliau sering menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai penggantinya. Abdullah ditugaskan untuk menjadi imam syalat di Madinah. Bayangkan, seorang yang buta dipercaya untuk memimpin syalat seluruh penduduk Madinah. Ini adalah jabatan yang sangat mulia. Nabi tahu bahwa Abdullah adalah orang yang paling layak karena ketakwaannya. Nabi selalu memastikan kebutuhan Abdullah terpenuhi. Beliau sering bertanya tentang kabarnya. Beliau memastikan Abdullah tidak merasa sendirian atau kesulitan. Nabi adalah pemimpin yang sangat peduli kepada umatnya, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Perlakuan Nabi kepada Abdullah menjadi contoh bagi kita semua. Bagaimana kita harus bersikap kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Kita harus menghormati mereka, memberikan mereka kesempatan, dan membantu mereka. Jangan pernah meremehkan atau memandang mereka sebelah mata, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah. Cinta Rasulullah ini memberikan kekuatan bagi Abdullah. Dia merasa dihargai dan dicintai. Dia merasa menjadi bagian penting dari komunitas Muslim. Inilah indahnya Islam. Islam mengangkat derajat semua manusia tanpa memandang fisik, suku, atau status sosial. Kisah hubungan antara Nabi dan Abdullah adalah pelajaran tentang kasih sayang yang sejati. Kasih sayang yang didasarkan pada iman dan takwa, bukan pada penampilan luar. Rasulullah telah memberikan teladan terbaik dalam menghormati dan memuliakan setiap individu. Beliau mengajarkan kita arti persaudaraan yang sesungguhnya. Salah satu kisah paling menakjubkan tentang Abdullah bin Ummi Maktum adalah kabar bahwa ia masuk surga lebih dulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril memberitakan sebuah kabar gembira dari Allah. Jibril berkata bahwa ada seorang sahabat Nabi yang telah mendahuluinya masuk ke dalam surga. Tentu saja Nabi terkejut dan bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Nabi penasaran siapa sahabat yang mendapatkan kemuliaan sebesar itu. Siapakah orang yang begitu dirindukan oleh surga hingga ia memasukinya lebih awal dari yang lain? Malaikat Jibril kemudian menceritakan apa yang ia lihat. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ketika aku hendak naik ke langit, aku melihat salah seorang sahabatmu telah mendahuluiku. Jubahnya tersangkut di salah satu dahan pohon Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha adalah pohon agung di langit tertinggi. Nabi pun semakin penasaran dan bertanya lagi, siapakah sahabatku itu? Jibril menjawab, dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Mendengar nama itu, Rasulullah sangat bahagia. Beliau bersyukur kepada Allah karena sahabatnya yang buta, sederhana, dan sabar itu mendapatkan tempat yang begitu mulia. Peristiwa ini adalah bukti nyata dari janji Allah, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa. Abdullah mungkin tidak bisa melihat keindahan dunia, tapi Allah menggantinya dengan keindahan surga yang abadi. Dia mungkin miskin di dunia, tapi Allah memberinya kekayaan yang tak ternilai di akhirat. Dia mungkin memiliki kekurangan fisik, tapi amalnya begitu sempurna di mata Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa surga bukanlah untuk mereka yang sempurna fisiknya. Surga adalah untuk mereka yang sempurna imannya. Surga adalah untuk hati yang selalu rindu kepada Allah. Maka, mari kita ambil pelajaran dari kisah agung ini. Jangan pernah merasa kecil karena kekurangan yang kita miliki. Jangan pernah putus asa karena ujian yang kita hadapi. Lihatlah Abdullah bin Ummi Maktum. Keterbatasan fisiknya tidak menghalanginya untuk menjadi ahli ibadah, muadzin, penghafal Al-Quran, bahkan seorang mujahid.
Dia membuktikan bahwa semangat dan keikhlasan adalah kunci utama. Pesan moralnya sangat jelas. Kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari apa yang bisa kita lihat, tetapi dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Teruslah berbuat baik, sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang akan membawa kita ke surganya.